malam. Mari kita mulai dengan doa Santo Mikael. Doa kepada Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, mari kita mulai dengan doa kepada Santo Mikael. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami dalam pertempuran. Jadilah pelindung kami dalam melawan segala kejahatan dan jebakan setan. Kami mohon dengan rendah hati agar Allah menaklukkannya. Dan Engkau, ya Panglima Bala Tentara Surga, dengan kuasa ilahi, usirlah ke dalam neraka setan dan semua roh jahat yang berkeliaran di seluruh dunia, hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Belnya masih unmute itu, masih mute ya. Mbak Lina belum terdengar, Mbak. Tes. Selamat malam, apa kabar? Malam. Yang di rumah pastinya tetap sukacita. Sungguh luar biasa, ini Bapak Sukacita kita juga hadir yang luar biasa. Teman-teman, Suster Regina, Pak Joni, Bu Mia, Pak Jimmy, Pak Sudarta, dan lain-lain ya, banyak sekali. Meskipun dengan seperti ini, kita keadaan kondisi COVID yang sangat mencekam, tetapi wajah-wajah yang di rumah tetap sukacita bersama kita semua. Meskipun ini kita jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh semakin jauh. Nah, di sini yang biasanya jauh cuman hello-hello, yang dekat kita bisa bercengkrama, sekarang malah menjauhkan. Tetapi jangan pernah ada rasa tidak ada bahagia. Tetap bersuka di dalam Tuhan. Kita bersama-sama ya yang di rumah, boleh dong bersuka-suka, bertepuk tangan bersama yang dari rumah, yang hadir di sini. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Ini hari yang telah dijadikan. Boleh dong dari rumah yang melalui PD Zoom di rumah masing-masing dengan bersuka katakan bahwa Tuhan Yesus menyukai kita. Hari ini hari yang
telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersama-sama yang di rumah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang katakan sekarang, sekarang, katakan sekarang, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mulai dengan tepuk tangannya. Saya tidak bisa menyapa satu persatu karena saya tidak bisa melihat. Tetapi yang di rumah bisa melihat kami yang ada di sini. Yang hadir sudah 1000. Luar biasa tepuk tangannya yang di rumah. Sungguh luar biasa ya. Meskipun seperti ini kita kadang mengeluh. Kita itu mudah mengeluh. Dan sering meninggalkan. Mudah sekali ketika meninggalkan. Tetapi ketika kita suruh mendekat dengan Tuhan, itu sulit sekali. Tetapi kalau meninggalkan sahabat, mudah. Meninggalkan teman, meninggalkan saudara, mudah sekali. Tetapi jangan pernah ada rasa khawatir. Kita tidak akan pernah ditinggalkan sahabat kita, tetapi sahabat yang selalu setia. Ada satu sobat, dialah Yesus yang tidak pernah meninggalkan. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan kita. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan sekali lagi, ada satu sobat Pak. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Katakan bersama-sama yang di rumah. Namanya Yesus. Benar, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Benar, katakan dengan hati yang girang, yang penuh sukacita bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan di kehidupan kita. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Boleh dong tepuk tangannya. Luar biasa ya. Benar enggak? Kita sering mudah meninggalkan, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Dialah sahabat yang selalu setia. Luar biasa. Para singerku, kita dong yang beri semangat-semangat, ayo. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam untuk masuk hadirat Allah.
Kita siapkan hati kita bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kami percaya Bapa, Engkau selalu ada di dalam hati kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Engkau membiarkan kami hidup sendiri Tuhan. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersama. Tak pernah kami meragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bapa, kami percaya Engkau saat ini hadir. Engkau hadir untuk di tengah-tengah kami. Kita yang selalu sering meninggalkan Engkau Tuhan. Tak pernah Kau biarkan. Kami percaya Tuhan, kita yang sering letih lesu berbeban berat, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu, Engkau yang meneguhkan hati kami Tuhan, teguhkan hati. Sekarang Engkau bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagimu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagimu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagimu. Haleluya, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, kekuatan di jiwaku, berkenan-Mu, Engkau ada, kami ingin bersamamu,
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat Allah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami percaya saat ini Engkau benar-benar ada dan Engkau benar-benar hadir di dalam hidup kami. Kami mohon rahmat penyertaan-Mu Tuhan. Dan malam hari ini adalah anak-anak-Mu yang Engkau pilih yang berada. Kami mohon ketenangan jiwa kami Tuhan. Kami mohon kesatuan hati kami. Satukan hati kami Tuhan. Jangan pernah Engkau lepaskan. Kami yang kering Tuhan, butuh kerinduan-Mu. Tumbuhkan rasa bersama kami, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Hilangkan kesombongan kami, kedengkian kami, keirian hati kami. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan. Mohon rahmat kerendahan hati. Ini gimana tuh? Nggak bisa. Saat ini, biarlah kami menjadi pewarta yang setia. Saya meetingnya. Terus Menjadi pewarta yang Engkau utus, benar-benar menjadi sambungan lidah-Mu Tuhan. Kami yang manusia lemah Tuhan, butuh pertolongan-Mu. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak bisa Tuhan. Kami manusia yang sangat lemah. Saatnya Tuhan, kami saat ini tumbuhkan rasa hati kami menjadi satu kesatuan yang benar-benar hanya melayani Engkau, tanpa tawar-menawar, tanpa memikirkan untung dan rugi. Engkau yang selalu setia kepada kami, tetapi kami Tuhan masih tawar-menawar. Kami ingin dekat dengan Engkau. Yesusku, tuntunlah dengan Roh Kudus-Mu mengurapi kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami layak di hadapan-Mu, layak akan bimbingan-Mu. Dan kami akan mengakui, belajar untuk mengakui pelanggaran-pelanggaran kami dan dosa-dosa kami yang selama ini kami lakukan. Kami mohon bimbingan-Mu Bapa. Kami mohon rahmat penyertaan-Mu. Dan saat ini kami ingin belajar dan terus belajar kerendahan hati kami, mengakui bahwa kami benar-benar orang berdosa, orang yang lemah, orang yang penuh melanggar janji-Mu Tuhan. Mari kita saudaraku, saudara-saudaraku, beranilah dan belajar mengakui pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan,
dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Itulah pengakuan kami yang sangat dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, rahmat kekudusan-Mu. Engkau membawa kami dari pagi sampai dengan malam hari ini. Engkau menyertai dan Engkau mengutus Bapak Vincent membawa di dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, inilah penyertaan-Mu. Tapi kami sering meninggalkan Engkau dan tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bahwa inilah pemberian-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, kami ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Benar Tuhan, yang Ku alami, kami mengalami kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Benar Tuhan, saat ini kami benar-benar mengucapkan dari dalam hati kami bahwa semua itu karena anugerah-Mu, bukan kekuatan dan hebat kami Bapa. Kami menyerahkan hidup kami untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Katakan dari dalam hatiku saudaraku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan
Terima kasih Tuhan atas berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas rahmat dan bimbingan-Mu dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk rahmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Tuhan, masih banyak ucapan terima kasih yang tidak bisa keluar. Tetapi Engkau mengetahui isi hati kami. Engkau mengetahui apa yang akan kami katakan. Engkau sudah mengetahui. Engkau selalu pernah berkata, yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Saatnya Tuhan, Engkau mendengarkan ucapan hati kami yang kami merindukan Engkau. Saatnya Tuhan, kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin menguduskan nama-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Kami ingin menyembah-Mu Bapa lebih dalam. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, Kaulah segalanya, hanya Kaulah segala. Kami percaya ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Bapa di dalam hidup kami. Kami penuh luka Bapa. Kami ingin tersungkur di kaki-Mu Bapa. Dalam kudus hadirat-Mu, ya hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, hanya Kaulah segalanya. Aku yakin
Kami benar-benar Tuhan merasakan kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Genap hatiku menyapa-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau nyata di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pelepasan terjadi di sini. Haleluya, Engkaulah yang dahsyat, Engkau gunung batu kami, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkaulah yang dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya. Shalabala bala 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 shalabala. Shalabala bala 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 shalabala bala. Shalabala bala bala bala. Shalabala bala bala bala. Shalabala bala. Oh shalabala. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Kami percaya bahwa saat ini adalah hidup kami ingin menyerahkan di dalam hati-Mu. Kami ingin menanamkan dan mematerikan hidup kami, bahwa hidup kami adalah milik-Mu dan waktu kami adalah waktu-Mu Tuhan. Kami yang sering banyak masalah, saat ini kami ingin Bapak, kami ingin mengakui, kami ingin merasakan, kami ingin melihat diri kami sebenarnya Bapak. Dan saat ini kami rindu, kami ingin memanggil Engkau Yesus, kami ingin memanggil dari hati kami. Yesus, 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 Yesus. Kami percayakan hidup kami Bapa. Kami ingin mempercayakan bahwa kami benar-benar anak-Mu yang Engkau pilih. Biarlah kami menjadi pewarta yang setia Bapa, yang penuh kerinduan hati, yang penuh kerendahan hati. Kami ingin menyerahkan hidup kami. Oh,
Kami percaya Bapa, Kau masuk ke dalam hati kami. Kami percayakan hidup kami Bapa. Kami menyerahkan hidup kami. Yesusku, Bapa, saatnya kami berbicara. Berbicaralah Bapa ke dalam hati kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan rahmat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan bimbingan firman yang diberikan oleh Bapak Vincent. Kami persilahkan Pak Vincent untuk memberikan renungan pada kami. Oke, shalom semuanya. Shalom. Tolong dong videonya pada dinyalain. Hostnya siapa ya? Saya mau yang lihat wajahnya semua, nggak usah PowerPoint dulu. Nah, ngeman-eman toh saya urip kok do mumpet. Lah, luar biasa. Shalom semua. Shalom. Masih hidup? Puji Tuhan. Aduh, ada Romo Arya. Aduh, maaf Romo. Wah, saya nggak berani kurang ajar ini. Bisa dipecat. Oke, ya. Luar biasa sekali. Anda semua merasa diberkati ya? Wah, sing nyanyi mau wis latihan telung dino telung wengi ra turu kuwi mau ya ta? Nah, luar biasa ya. Baik. Saya langsung saja supaya tidak berlama-lama. Nggak usah kenalan toh. Ya, sudah kenal semua lah ya. Oke. Oh, kenalan. Ada suster tadi ya. Gimana ya suster kok hilang ya? Nah, dengan suster itu saya belum kenal ya suster. Suster Regina ya. Oke. Ya. Ya, temannya Suster Ignaz nih ya, Suster ya, OSF. Ya. Ya, baik, oke. Baik ya. Nah, teman-teman semua, langsung saja ya. Malam ini saya ingin mengambil dari bacaan hari ini. Ya, tidak usah ngarang-ngarang karena gereja selalu memberi bacaan yang tepat untuk kita semua. Maka saya ambil dari Matius 10, 1-7. Dan tema yang saya berikan sangat sederhana. Ini kalau Anda semua alumni SEP sudah hafal, ya toh, kalau ngimpi harus ini, yaitu pergilah dan beritakanlah, ya toh, Laskar Kristus, yes, 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 SEP Eksekutif Solo siap diutus. Nah, yang lupa sertifikat saya tarik balik. Ya, oke, sederhana. Maka saya berpikir ini cocok untuk membakar Anda dan saya. Maka bacaannya saya ambil dari Matius 10. 1-7. Oke, Matius 10, 1-7. Saya bacakan saja ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
inilah nama kedua rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadius. Simon orang Selok dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya. Oke, ini Anda semua tahu, inilah hakikat Anda dan saya. Tadi disebut 12 nama rasul. Tapi sebetulnya sejak Anda dan saya dibaptis, apalagi setelah menerima sakramen penguatan, nama Anda dan saya terdaftar. Gitu. Jadi 12 itu tambah lagi, dan selalu disebut nama Anda dan saya. Hakikat dari Anda dan saya seorang Kristiani adalah menjadi utusan. Anda dan saya, orang-orang berdosa ini, orang-orang tidak pantas ini, betul ya? Sama dengan orang lain. Ya, kita kadang tidak lebih suci, kita kadang tidak lebih baik, ya, tetapi Anda dan saya dipilih menjadi utusan. Itu yang luar biasa. Betul ya? Nah, wong apik-apik dipilih biasa. Ono wong elek-elek kok dipilih. Wah, itu kita sukacita luar biasa. Betul ya? Anda kalau nama-nama rasul tadi kalau Anda teliti satu persatu juga tidak semua orang hebat, orang sempurna, tidak. Ya, persis seperti Anda dan saya. Ono sing ngamukan, ya toh? Malah ono sing seneng korupsi, itu tadi disebut Yudas Iskariot. Ya toh? Mereka bukan orang mantan pemungut cukai, ya toh. Kalau diteruskan lagi, ono tukang jahit, ya toh, dipanggil, ono tukang bangunan dipanggil, dodol kursi, ya toh, piluter dodol kursi toh. Nah, dipanggil, jadi macam-macam, kita semua dipanggil. Ya toh. Nah, Anda dan saya adalah utusan. Saya rasa itu sudah kita tahu. Tetapi yang luar biasa, ternyata Anda dan saya tidak sekedar diutus. Tetapi sebelum diutus, Yesus selalu memberi kuasa, memberi bekal, memberi modal. Ya, kalau itu selalu saya ngomong ya, tidak mungkin ibu-ibu itu mengutus anaknya, nak, sana beli kecap, tapi tidak diberi apa-apa, betul ya? Kalau disuruh sana beli kecap, mesti disangoni duit, lah pokoknya nyolong, betul ya? Maka Anda dan saya ketika diutus juga diberi bekal. Apa itu? Kuasa. Ya, kuasa. Tadi ada kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, apa berarti Anda dan saya jadi dukun? Ya, kemana-mana, setan mabur, setannya ra mabur, awake dhewe sing mabur wedi. Bukan sekedar itu. Tetapi Anda dan saya diberi kuasa untuk itu. Nah, ini relevan dengan keadaan kita saat ini. Anda dan saya yang sudah dibaptis, sudah terima sakramen Krisma, ya toh? Sakramen kita sudah diingatkan oleh Bapak Uskup, kamu diutus, apalagi ikut set. Waduh, ya toh? Kan ini luar biasa toh, ya toh, bulat-bulat, ya toh, siap diutus. Ya toh? Laskar Kristus, yes, siap diutus. Wah. Anda dan saya diberi kuasa itu. Dan sekaranglah saatnya Anda dan saya melakukan itu. Kenapa? Kenapa kuasa itu perlu? Contohnya zaman sekarang. Kita ini sedang ada dalam suatu pandemi, wabah, betul? Di mana-mana banyak penyakit. Ya toh? Banyak hal. Kegelapan. Di mana-mana. Dan itu bukan alasan Anda dan saya berhenti jadi utusan. Karena hakikat Anda dan saya, kalau Anda dan saya masih pakai nama baptis, masih mengaku Katolik, itu mau keadaan seperti apapun Anda dan saya itu utusan, sudah itu jangan ditolak lagi. Itu hakikat Anda dan saya. Kita ini utusan, mewartakan kabar gembira. Ya,
Setiap tarikan napas kita, itu hakikat kita mewartakan kabar gembira. Jadi tidak peduli zamannya seperti apa, sedang pandemi atau tidak, Anda dan saya diutus menjadi kabar gembira. Nah, sekarang pas pandemi seperti ini, penyakit di mana-mana. Ayo, sapa sing wani, lunga pasar. Itu virus-virus diusir, ya toh? Katanya punya kuasa. Wah, saya tidak takut, maskernya dibuka, biak. Terus semua virus diusir. Lah katanya punya kuasa mengusir penyakit, gitu. Kalau itu Anda lakukan, Anda langsung ditangkap Satpol PP. Oponera langsung ketularan, ya toh? Lah, Pak, bagaimana, Pak? Kita saja takut ketularan, kok kita bisa mengusir penyakit itu bagaimana? Kuasa kita di mana? Betul ya? Waduh, Pak, itu orang Katolik juga kena semua ya, Pak. Itu terpapar semua. Yang terpapar juga banyak orang Katolik. Yang ketularan jangan boleh. Lah katanya orang Katolik diberi kuasa melawan penyakit, mengusir penyakit. Lah kok bisa sakit? Ya memang. Ya kalau begitu kan tidak ada dokter, betul ya? Nah, teman-teman semua, musuh kita sekarang, penyakit kita sekarang itu bukan cuma COVID-19. Ada penyakit yang jauh lebih dahsyat. Kalau COVID-19 itu mungkin yang kena ya cuman berapa, Indonesia sudah berapa puluh ribu itu ya. Itu mama saya mengikuti tiap hari. Hari ini 1.800 gitu. Mama saya tuh habis nonton TV senang sekali. Jawa Tengah sekarang ranking 4 kok kayak juara PON ya toh. Besok turun lagi 5, Pak. Jadi laporan dengan saya, wah sekarang Jawa Tengah nomor 3. Lah malah dia tahu urutannya ya. Teman-teman, sekarang ini yang tampak memang penyakit COVID. Tapi sebetulnya ada pandemi yang jauh lebih parah dari itu. Anda yang ada di sini semua mungkin tidak COVID. Mungkin, nah kalau COVID ya sudah di ruang isolasi, betul? Mungkin Anda tidak terpapar COVID. Tapi mungkin terpapar penyakit yang satu ini. Apa? Pandemi yang lebih dahsyat itu. Pandemi kecemasan, ketakutan. Mulai itu raiso turu, betul ya? Pikiran. Tuhan itu luar biasa, yo, ning raiso turu. Saya ya bisa ketawa, bang saya gitu kok, ya. Mbok pengkhotbah ya tetap raiso turu zaman koyo ngene. Ya, ada pandemi yang luar biasa, yaitu apa? Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, betul? Putus asa. Ya, putus asa banyak sekali. Nah, tetapi saya ingin katakan kepada Anda dan saya, kita diberi kuasa untuk menghalau semua penyakit itu. Untuk menghalau setan-setan itu. Iblis-iblis itu. Yaitu iblis kecemasan, iblis keputusasaan. Ya, semua kelemahan-kelemahan kita, kerapuhan kita. Bagaimana caranya? Ya, teman-teman, sekarang ini dunia sedang gelap, betul? Ya, lebih banyak orang stres daripada orang gembira sekarang ini. Semua lapisan lah, tidak cuma orang miskin, orang yang kaya pun dasa ya mumet kok. Ya toh rambutnya mulai dorontok. Ya. Saya tidak berani melihat Romo Arya. Nah, ya jadi semua itu cemas, takut. Bahkan Anda dan saya yang menjadi utusan-utusan Allah ini tidak luput dari hal itu, betul? Tidak usah Anda yang sedang teriak-teriak koyo ya oiki. Ini terserang virus kecemasan, ketakutan, keputusasaan yang dahsyat. Dahsyat sekali. Sekarang bisa teriak-teriak, 3 bulan yang lalu suruh ngomong aja enggak bisa. Kenapa? Oke, dari segi ekonomi. Saya itu paling berdampak, betul enggak? Anda tahu bisnis saya ini apa? Jas pengantin. Sopo sing meh kawin zaman koyo ngene? Ayo tak kei jas gratis, gelem ra? Betul? Anda tahu, omset saya bukan turun 30%, bukan turun 70%, 95%. Modar mati ya, betul ya. 95% itu hampir nol. Hampir nol. Loh, kalau turun 30% itu masih mending. Dan yang lebih luar biasa buat saya dampaknya, Anda tahu, teller saya itu bukan teller perorangan, tahu ya, yang ya saya jahit sendiri, jaga toko sendiri, motong sendiri, itu gampang. Karyawannya paling 4-5 orang, betul ya?
sepi ya ditutup karyawan bayari, engko keadaan baik melaku meneh. Karyawan saya tuh 60. Tailor saya tuh sudah pakai manajemen, makanya bisa tak tinggal-tinggal, iso ngajar cap ning gindi, set ning gindi, betul? Karena sudah pakai manajemen. Zaman sekarang perusahaan yang pakai manajemen hancur. Kenapa? Overhead-nya tinggi sekali. Betul? Iki nek tailor saya ngomongan awet. Lah karena kerja dhewe kok. Lah karyawan saya kan masih tetap harus makan. Saya tidak punya istri, tidak punya anak, tapi menghidupi 60 kakak. Itu anaknya sekolah semua, kuliah semua, makan semua. Omsetnya turun 95%. Ono sing dadake loro cuman Pak Satyo tok iki. Ya toh? Nah, itu ya. Jadi, yo stres. Bagaimana? Harus bagaimana? Mau PHK, mereka sudah kerja dengan saya 25 tahun, 30 tahun. Aduh, lah sing nggo nyangoni ki apa? Betul ya? Aduh, bagaimana? Wah, itu. Dan nanti itu bisnis saya itu yang pulihnya paling belakangan. Betul enggak? Bapak Ibu yang bisnisnya cuma rumah makan. Waktu begini sepi. Tapi besok begitu Agustus, orang boleh makan, warungnya, kursinya direnggangi, sudah ada yang makan. Betul? Nah, seperti saya ini, tahun depan aja belum tentu ada pesta kawin. Betul enggak? Yang sudah ndandak kejas batal ke kabeh. Batal ke yang sudah ngepas itu loh nggak pada diambil, kawinnya pada batal. Piye? Tahun ngarep kawin wis kadung do meteng ya toh, ora sida nganggo jas. Betul ya? Nah, seperti itu. Jadi cemas luar biasa. Sekarang Anda jangan senyum-senyum ya, kita ya ngene. Waktu itu tidak bisa tidur, merem ki akhire ra karu-karuan. Tenan, aduh Tuhan, mosok aku yo bangkrut to Tuhan, Tuhan ki piye? Aduh iki piye mbayari? Itu ning kene iki. Ya toh, itu orang bilang, "Wah, kamu harus beriman, yo ngerti, jangan khawatir, yo ngerti ning nek merem ki khawatir ki." Betul ya, khawatir tuh datang sendiri kok enggak usah diundang. Ora tak telepon lho teko dhewe karakter. Kon lunga ki angel ra karuan sing jenenge khawatir kuwi. Betul ya? Sudah gitu tidak cukup, itu masalah ekonomi. Saya masih isolasi di rumah. Kamis putih, itu Romo Arya tahu itu ya, saksinya itu ya. Kamis putih, itu saya masih misa streaming dengan mama saya. Jam berapa? 6:30. Jam 1:30 Tuhan Yesus membangunkan saya. Saya diajak tuguran. Dengan apa? Saya demam tinggi 39 derajat, rodok. Waduh, zaman seperti ini 39 derajat. Wah, stres. Waduh, iki aku malah kena corona sisan. Wis perusahaanku bangkrut ya toh, malah demam 39 iki piye iki? Waduh Tuhan. Aduh Tuhan, aku mati yo mati ning aja saiki to Tuhan. Lah lemune kaya ngene nek dibuntel plastik kayak lemper gede ya toh, lemper raksasa. Saya bilang lah katanya kalau Covid itu tak dibungkul plastik. Saya bilang aduh Tuhan aku yo ngerti nek bakal mati ning yo aja kaya ngene iki mati nih, betul ya? Karena waktu itu ada beberapa sahabatnya Mami itu meninggal karena Covid itu sangat menyedihkan ya. Meninggalnya seperti itu, dimakamkan atau diperabukan tidak ada yang menemani. Terus teman-teman yang membuat saya takut cemas, itu saya nggak takut mati saya. Ya toh aku mati randi bojo randi anak kok ora apa-apa. Terus ketok ya sehat-sehat, saya nggak punya diabetes, nggak punya apa-apa. Ketok ora bakal mati. Tapi saya satu rumah dengan mama saya yang sudah umur 80 tahun. Habis operasi pinggul, pemulihan. Nek sampai ketularan piye. Betul? Saya tidak bisa membayangkan kalau mama saya di ruang isolasi. Lah wong ditunggoni anake we stres kok apalagi di ruang isolasi dhewean. Wah, itu tidak bisa Bapak Ibu aja ngomong ya, aku ngomong karo alumni tok ya. Jam 3 bengi itu saya tidur di lantai atas. Dalam keadaan demam tinggi saya turun loh. Anda tahu kenapa? Ngepel. Pakai arbolin itu ngepel. Saya takut kalau mama saya itu siapa tahu tapi saya jalan di situ ada bekas-bekas virus sampai seperti itu. Terus saya malam-malam tuh ngeringkesi piring, sendok, ember. Untuk apa? Saya besok mau isolasi di kamar. Saya nggak berani ketemu mama saya. Saya takut mama saya tertular. Kan saya nggak tahu demam tinggi kok. Ya toh? Padahal ternyata tuh mungkin sakitnya karena randi duit wae ya toh. Lah tapi kan demam tinggi. Nah, saya mau katakan kepada Anda, saya pun terserang virus
kecemasan, ketakutan. Ya. Saya kalau memberi khotbah, jangan takut, Yesus luar biasa. Waduh, kayak ya pas kuwi kemeringet, gembrobyos, tidak bisa merem. Saya pasang YouTube, Tuhan adalah gembalaku, malah saya wedi. Semua lagu Rosario 3 kalau ke kabeh maksudnya ben ayem, tetep ra iso turu. Itu loh ya, itu kalau namanya virus kecemasan itu sampai seperti itu. Nah, apa yang saya katakan? Ya, saya terpapar virus kecemasan, ketakutan, keputusasaan campur aduk. Oke? Tetapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Anda dan saya diberi kuasa untuk melawan itu semua. Dengan bagaimana? Apakah saya panggil lalu langsung pergi? Tidak bisa. Tetapi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada Anda dan saya. Amin. Ketika Anda dan saya dibaptis, ketika Anda dan saya menerima sakramen penguatan, saat itu Roh Kudus tercurah. Ya, dan itu kekuatan luar biasa. Apa itu Roh Kudus? Saya tidak akan membahas banyak, nanti menjadi kursus teologi, tapi 2 saja. Roh Kudus adalah Roh penolong. Yohanes 14. Ya. Yohanes 14:16. Roh penolong. Yohanes 14:26. Roh penghibur. Ternyata saya diberi Roh Kudus, diberi Roh penolong, diberi Roh penghibur. Bapak Ibu, kalau Yesus menjanjikan Roh penolong, berarti Yesus tahu kalau kita perlu ditolong. Betul enggak? Betul enggak? Kalau masalah kita itu gampang, Yesus tidak perlu memberi Roh penolong. Jadi Yesus itu tahu waktu kita mewartakan kabar gembira, kita akan dihadapkan pada situasi yang kita butuh pertolongan. Maka diberi Roh penolong. Yesus tahu kalau dalam mewartakan kabar gembira, sehebat-hebatnya apa orang berteriak soal kabar gembira, suatu saat akan sedih. Betul? Maka diberi Roh penghibur. Betul? Lalu bagaimana bekerjanya? Satu persatu. Saya bahas yang penghibur dulu. Wah, sampai melaku terus. Yang penghibur dulu. Ya, ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Roh penghibur itu kerjanya bagaimana? Ya, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita biak tentang ajaran Yesus, firman Yesus yang dulu kita terima dengan sambil lalu. Teman-teman, saya tidak akan sharing lengkap karena saya kalau ngomong ini 3 hari 3 malam mau retret 8 hari saya bisa. Ya, karena setiap hari dapat itu. Tapi satu saja, bagaimana Roh penghibur, karena Roh Kudus itu membuka hati saya. Ya, waktu itu contoh saja, saya cemas. Ya, dengan apa? Salah seorang mentor saya, salah seorang panutan saya, teladan saya. Nah, ini sahabat karibnya Romo Arya juga. Yang menarik saya pertama kali ikut pelayanan di gereja, yaitu menjadi pengurus Gua Maria Kerep. Ya, mantan ketua timnya meninggal. Ya, waktu itu hasilnya belum keluar, tapi diduga bisa jadi terpapar. Maka meninggalnya sungguh mengagetkan. Ya toh, dalam keadaan bayangkan dikremasi jam 3 pagi, nggak ada yang nganter. Aduh, itu membuat saya tuh hancur, Bapak Ibu. Saya tahu ini orang baik, hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan. Dia inspirasi saya ketika saya pertama kali pelayanan. Dia yang selalu membesarkan hati saya waktu saya mulai pelayanan. Ya, dia yang membawa saya pada pelayanan. Itu pertama kali saya jadi pengurus gereja itu, jadi panitianya Kerep itu dia yang ngajak. Tapi kenapa harus begini? Teman-teman, sebagai manusia saya berontak. Tuhan, apakah nanti nasib saya juga begini kalau melayani Engkau? Engkau kemana? Kenapa sahabatmu kau perkenankan mati dengan cara begitu? Semua orang mati tahulah Tuhan. Kami nggak akan hidup terus. Ya, tapi mbok ya betul ya. Mau sampai tidak didoakan, tidak ada misa, tidak ada. Lah kan itu sudah misa streaming semua. Aduh Tuhan, masa pelayanmu yang luar biasa harus seperti ini. Manusiawi saya memberontak, meskipun saya tidak bisa marah. Tapi maaf Bapak Ibu, Suster, Romo,
dalam hati saya ada hati yang tawar hati, betul ya? Tuhan, di mana letak keadilan-Mu? Kenapa semua ini harus terjadi? Bukankah dia melayani Engkau? Bukankah dia mencintai Engkau? Kenapa harus begini? Dan lain sebagainya. Tetapi luar biasa. Di tengah-tengah kecemasan itu, saya ikut misa, saya lupa tanggalnya waktu itu, dengan streaming dengan Bapak Uskup, bacaannya itu pas tentang ini. Lazarus dibangkitkan. Anda ingat ya, saya tidak akan mendalami itu. Tetapi di situ waktu Bapak Uskup itu mungkin ya tidak sadar kalau itu memberi saya pencerahan ya. Bapak Uskup itu kan kalau khotbah kan juga agak bercanda gitu ya, tidak terlalu sangat serius gitu ya. Tetapi itu seperti apa ya? Ning gue bra sampai saya tiba-tiba nangis. Mama saya sampai bilang, "Dong, Bapak Uskup ngomongin lucu kok kowe nangis toh?" Aduh, gue ora ngerti ning jero atiku. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika Bapak Uskup ngomong ayat, Anda tahu ya ceritanya Lazarus tidak akan saya ceritakan. Tapi ketika Yesus tahu kalau Lazarus sakit, tapi justru tidak mau datang ke rumahnya. Anda ingat? Malah membiarkan, ya toh? Dan Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Berarti sebetulnya Yesus bisa menyembuhkan. Tetapi sengaja Yesus itu memperkenankan kematian itu. Betul? Dan kalaupun akhirnya Lazarus dibangkitkan, waktu pagi itu, di depan Bapak Uskup yang memberi khotbah itu, saya mendapat pencerahan. Waktu itu bisa, tapi Yesus membangkitkan Lazarus bukan karena Yesus tidak mau Lazarus mati. Kenapa? Karena di ayat 27, ya toh, Yesus di ayat 25 Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal itu? Tanya kepada Marta. Dan jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Dia akan datang ke dalam dunia." Jadi sebetulnya Lazarus mati pun untuk Yesus tidak apa-apa, betul nggak? Kenapa? Karena Lazarus percaya, jadi pasti sudah dapat hidup yang kekal. Maka saya tiba-tiba biak. Mau matinya karena COVID, karena kecelakaan, karena tua, karena kesandung, karena keloloden tahu. Itu tidak masalah caranya mati. Tapi yang penting, kalau kamu sudah percaya dengan Yesus, kamu menjadi sahabat Yesus, maka Anda dan saya beroleh hidup yang kekal. Berarti hidup yang kekal. Lalu Yesus katakan yang tadi di ayat 4. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, Anak Allah dimuliakan. Teman-teman, saya dibukakan. Yang penting bukan caranya mati. Betul? Karena hidup dan mati adalah milik Allah. Kapan kita mati, tidak ada satu yang tahu. Betul? Kita masih hidup atau tidak, penuh-penuhnya Allah. Ya. Tapi hidup dan mati saya sebetulnya untuk kemuliaan Allah. Amin. Jadi Amin. nanti kita masing-masing pasti punya cerita itu tidak penting. Kalau ketika hidup kita jadi sahabat Yesus, percaya kepada Yesus, kita akan hidup yang kekal. Ini kenapa terpental keluar ya? Ya. Apakah mendengar suara saya lagi? Masih mendengar. Dengar. Ya. Dengar. Di situ saya dicerahkan. Seolah-olah Tuhan katakan, "Vincent, mati itu urusanku." Betul? Mati itu keputusanku. Kamu mati kapan? Itu urusanku. Betul? Itu keputusan Tuhan. Tapi
ketika aku memberi kamu hidup, ada di tanganmu keputusanmu. Apakah kau hidup untuk kemuliaan Allah? Betul? Hidupmu kamu isi apa? Itu yang menjadi keputusanmu. Wah, Bapak, Ibu, suami saya itu saya nangis, saya minta ampun, saya bilang, ya Tuhan, puji Tuhan saya masih hidup. Maka pertanyaannya, begitu saya hidup, ini anugerah. Setiap napas, ini anugerah. Saya masih hidup, karena berapa hari yang lalu saya sudah mau mati. Betul? Ngerasa kayak panas 39 derajat. Oh rasanya nek mati, kok yang ini gitu ya. Toh. Tapi begitu hidup, ini adalah anugerah. Dan setiap kali kita hidup, pertanyaannya satu. Kamu sudah diberi anugerah hidup. Apa yang kamu lakukan untuk kemuliaan Allah? Itu keputusan Anda dan saya. Amin. Dan sejak saat itu, begitu bangun, saya cepat-cepat bangun. Wis, sing penting dino iki aku gawe apa? Sing penting dino iki aku berbuat apa? Karena sesok aku udah mesti hidup, betul ya? Besok saya belum tentu hidup. Kalau besok saya mati, saya menghadap Yesus, apa yang mau saya ceritakan? Apa yang mau saya bawa? Begitu terus. Maka setiap bangun semangat. Meskipun panas, ya ora apa-apa, pokoknya saya urip. Jadi mikir, mumpung saya urip, berbuat apa? Dan ternyata itu membuat saya begitu bersemangat. Amin. Roh Kudus membuat saya biak dengan yang diajarkan Yesus. Dulu kisah Lazarus itu biasa saja. Tapi nggak tahu hari itu. Roh Kudus membukakan, ya Vincent, urip, hidup dan mati di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu masih diberi hidup, diberi anugerah hidup, apakah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan? Dan lalu saya melihat, apa ini tadi mentor saya yang sudah meninggal ini. Betul Tuhan, dia hidupnya sepenuhnya untuk Engkau. Dia hidupnya sepenuhnya memuliakan namamu. Melayani Engkau sampai saat-saat terakhir. Wah, itulah hidup yang luar biasa. Amin. Masalah matinya bagaimana? Urusan Tuhan. Wah, sejak saat itu bersemangat. Teman-teman, virus kecemasan terpatahkan. Virus, apa itu namanya? Keputusasaan terpatahkan. Amin. Amin. Saya merasa ini anugerah. Wah, semangat sekali. Maka sejak saat itu sering malam tidak bisa tidur. Bukan berpikir nanti toko saya 3 bulan lagi bagaimana, bangkrut atau tidak. Nah, Tuhan bilang kamu besok masih hidup aja tidak aja, tidak tahu kok pikir 3 bulan lagi. Nah, kok mikir toko kadoan. Tuh. Kalau begitu kamu masih hidup, tanya besok buat apa Tuhan? Besok buat apa? Jadi tidak bisa tidurnya tuh mikir besok ngapain lagi ya? Meskipun saya isolasi mandiri, cuma di kamar, bisa berbuat apa ya? Terus setiap hari. Maka teman-teman keluar, buat APD, buat ini. Padahal cuma dari kamar 4x5 itu. Lah wong isolasi kok saya kok. Habar panas 39. Tapi begitu melek, saya ngapain ya? Meskipun saya di kamar. Hidup jangan pernah disia-siakan. Wah itu apa menggelurakan. Suatu saat saya juga masih terpuruk juga namanya manusia. Ya, maka tadi roh penolong dikirim Tuhan ketika setelah roh penghibur. Salah satu contohnya Tuhan memberi roh penolong. Roh penolong itu apa? Kita lihat dari Yohanes 14 tadi, ya ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Dan di ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat 19, tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan menjadi hidup. Ternyata dengan karya Roh Kudus, kita bisa melihat Yesus yang hadir. Kita bukan yatim piatu. Kita bisa melihat Yesus yang hadir setiap hari dalam hidup kita. Yang membuat kita tidak takut. Nah, ini saya mau sharing. Sebetulnya tidak mau sharing ini. Tapi tadi lihat Romo Arya kok saya jadi terdorong sharing ini. Karena beliau bertanggung jawab atas sharing saya ini. Nah, teman-teman, setelah siap, saya semangat buat APD, buat ini. Semua saya kontrol dari kamar saya. Karena saya tidak boleh keluar.
Betul ya? Saya cuma bondo WA, bondo HP itu kemana-mana. Sampai suatu saat saya membuat baju antivirus itu dari kamar. Jadi omong-omongan dengan pabrik dari kamar. Suatu ketika saya milih warna, teman-teman ya. Ini saya pernah sharingkan ya. Dan Romo Arya saya juga pernah sharingkan. Saya milih warna itu dari kamar. Nah, karena tailor saya ini pelanggannya semua cowok, maka saya milih warna itu semua yang warna cowok. Betul ya? Saya milihnya biru, abu-abu, coklat, hitam gitu. Yang merah, yang pink, yang ungu saya tidak pilih. Ya, saya suruh kirim. Betul? Tuhan, ini uang saya minim ya, tapi saya ingin berusaha ini, mencoba membuat terobosan ini. Kain dikirim. Wah, saya buka. Anda tahu? Ternyata ada satu warna salah kirim. Yang saya pesan biru, itu datangnya ungu. Lah saya bilang, waduh Tuhan, zaman sepi koyo ini kok tidak ada acara salah barang. Betul ya? Ternyata kalau lewat WA itu biru dan ungu itu mirip. Waduh Tuhan, ini sudah uangnya susah. Kok salah kirim ini bagaimana? Wah, saya terus komplain ke pabrik. Ini salah kirim, ini ungu. Enggak Pak, itu biru. Ini ungu ya, biru. Ya sudah. Wah, saya enggak enak, wong ini kesalahan ada di saya toh. Hanya lihat HP, ya sudah. Lalu sampai di toko teman-teman saya bilang, sudah ini yang ungu jangan dibuka ya. Nanti saya tak ngerayu pabrik, kalau boleh saya tuker, saya gitu. Ya toh daripada rugi toh Bapak Ibu itu kan ya belasan juta kan ya eman-eman ya toh. Sudah jangan dibuka, nanti besok saya kembalikan. Apa yang terjadi? Sorenya di WA grup itu karena ada satu Romo di Jogja itu terindikasi dikhawatirkan terpapar itu, maka semua umat itu bingung cari APD untuk para Romo itu. Nah, dalam perbincangan itu Romo Arya tiba-tiba masuk di grup. Kalau APD-nya kami sudah punya banyak, tapi ini butuhnya stola gitu. Saya tuh mikir, loh, lah kok nganggo stola ki nggo apa toh gitu ya. Karena Romo Arya bilang, tolong stola plastik. Loh, stola kok plastik? Yo rapek toh, yo stola kok plastik. Lalu saya tuh tanya dengan Romo Arya, saya tanya atau japri atau telepon Pak. Lu Romo, kepengennya yang bagaimana toh? Yaitu Vincent pokoknya yang antivirus begini-begini. Waduh, ya jangan plastik ya. Teman-teman saya masih nggak mikir. Terus saya tanya, Romo butuhnya warna apa? Betul ya? Terus Romo bilang, ungu saja Vincent, zaman segini tuh paling ya kalau nggak memberkati jenazah ya orang sakit, sakramen krisma ya, sakramen perminyakan. Jadi ya ungu saja. Saya tuh tek loh. Aku kan duwe kain antivirus ungu, betul ya? Loh padahal itu salah loh. Tapi kan mateng. Aduh. Nah, tapi ki nek sapis cuma diketok siji kan terpaksa saya beli semua, betul ya? Karena kalau sudah saya buka kan saya beli. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Saya bilang sama karyawan saya, disuwek sithik, dijikuk sithik, tak ngaweke contoh. Itu. Sudah, saya buatkan contoh, saya bawa ke keuskupan. Romo, kalau begini bagaimana? Oh ya betul, ini warnanya seperti ini. Oh ya. Saya dalam hati masih, waduh, ya tapi kalau diambil sedikit nanti sisanya bagaimana? Terus saya tanya sama Romo Arya, Romo butuh berapa? Ya 250 sampai 300. Wah, pas, sapis. Sudah. Lalu saya pulang, itu teman-teman BPK semua mengumpulkan dana cepat sekali. Tiba-tiba saya buat. Saya bilang, wes, saya kainnya dibuka, ayo diketoi, gawe setola. Wah, saya belanja, cari pita, cari apa. Saya masih belum sadar loh. Ketika semua pegawai saya motongi, saya nangis, Bapak Ibu. Kenapa? Saya diingatkan, lihat Vincent, lihat. Aku ada. Kamu tak gendong. Lihat, bahkan dari kesalahanmu pun bisa aku rubah untuk menjadi berkat. Waduh, seolah-olah Tuhan katakan, Vincent jangan takut. Jalan terus. Aku ada. Saya tangisan. Bukan perkara stolanya. Tapi dalam peristiwa itu saya dikuatkan. Vincent, jangan takut. Aku bersamamu. Jalan terus. Wah, habis itu saya kayak bulldozer. Wah, apa-apa tak terak. Karena saya merasa Yesus hadir. Teman-teman, bersama Roh Kudus, kita bisa mengenali Yesus yang hadir. Itu kalau saya tidak dengan Roh Kudus, mungkin saya cuma bilang bejo, betul ya? Untung. Betul? Hoki, betul? Tetapi dengan Roh Kudus, seolah-olah Yesus katakan,
Vincent, aku ada. Jangan takut. Wah, lalu besoknya karena dipotong di lembur, ya toh karena Romo Arya butuhnya agak cepat, maka kain yang ungu justru habis duluan. Teman-teman, dalam peristiwa itu, saya ketemu dengan Yesus yang hadir. Itulah karya Roh Kudus yang menghalau kecemasan, melawan sakit penyakit, betul? Membuat bukan masalah kita selesai, tetap ada COVID, ya toh? Masalah ekonomi saya tidak langsung beres, saya tidak tahu besok akan bagaimana, oke? Tetapi saya tahu dalam setiap kejadian ada Yesus di situ, maka saya tidak perlu takut lagi. Nah ini tidak punya uang loh, masih bisa begini, betul ya? Ini nggak tahu loh, toko saya Jakarta itu bakal terus apa tidak, uang masih PSBB terus tuh, lagi piye nek tutup terus, ayo wes, betul? Karena saya tahu Yesus ada di sana. Amin. Inilah kuasa itu. Amin. Inilah kuasa Roh Kudus itu, Roh penolong, Roh penghibur yang dianugerahkan kepada Anda dan saya untuk mengusir roh-roh jahat, roh kecemasan, roh ketakutan. Ya, pakai Roh Kudus untuk kita bisa menyadari, mengerti ajaran-ajaran Yesus, mengerti firman-firman Allah, dan dapat bertemu Yesus dalam segala kejadian. Maka saya tutup semuanya ini. Saya ulang temanya. Maka Anda dan saya bersama kuasa Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, mari kita patahkan roh-roh jahat itu, sakit penyakit itu, ketakutan itu, kecemasan itu. Kita masih khawatir? Ya, khawatir. Saya juga masih sering khawatir, kita manusia. Tetapi kekhawatiran kita itu tidak menyurutkan kita untuk tidak pergi dan mewartakan kabar baik. Maka saya ulang sekali lagi. Dengan kuasa Roh Kudus itu, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus itu, Roh penolong, Roh penghibur itu, mari kita pergi dan beritakanlah Injil. Teman-teman semua, lihat, Yesus bilang pergi, maka kita harus meninggalkan zona nyaman. Saya tidak bilang bahwa Anda dan saya harus keluar rumah, ya, karena belum tentu itu jalannya. Tetapi kita harus bergerak. Jangan sampai ketakutan, kecemasan membuat kita mati sebelum waktunya. Betul? Anda tidak berbuat apa-apa, ngumpet. Wahai. Mau begini, nggak mau begitu, nggak mau berbuat baik, takut itu, takut. Kita harus menjaga kesehatan. Harus. Kita harus menjaga segala sesuatu. Ya, itu karena tanggung jawab kita, rasa syukur kita atas anugerah kehidupan yang kita miliki dan yang Yesus berikan kepada orang lain. Tetapi itu tidak boleh menghambat kita untuk tidak pergi dan mewartakan kabar gembira dengan cara kita masing-masing. Bahkan dari dalam kamar pun Anda dan saya tetap bisa pergi dan mewartakan kabar gembira untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang, untuk mengatakan kerajaan surga sudah dekat di atas bumi seperti di dalam surga. Ketika Anda dan saya tahu bahwa kita dicintai Allah, kita disertai Allah, apapun yang terjadi, hidup dan mati untuk kemuliaan Allah. Kapan Anda hidup, kapan Anda mati, itu 100% hak prerogatif Allah. Tetapi hidup Anda mau diisi untuk apa? Itu keputusan ada di tangan Anda dan saya. Maka mari kita masukin new normal, ya, bukan berarti kita mengecilkan kekhawatiran kita akan kesehatan, kita tetap waspada, tetapi jangan membuat kita mati sebelum waktunya. Kita tidak berbuat apa-apa karena tenggelam dalam ketakutan, kecemasan. Karena ketakutan, kecemasan kita tidak menambah sehasta saja umur kita. Tetap kita pergi mewartakan kabar gembira dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Laskar Kristus. Yes. Eksekutif Solo siap. Kristus. Tuhan memberkati Anda dan saya. Amin. Amin. Kita hening.
Luar biasa. Kita hening, Mbak Lina bisa disiapkan lagu Yesus Yesus. Oh, Kita hening. ya. Terima kasih Pak Vincent yang luar biasa memberikan kita untuk lebih memberikan semangat yang luar biasa. Mungkin ketakutan-ketakutan yang dirasakan Pak Vincent itu seperti kita semua yang ada di sini. Tetapi mungkin tidak bisa mengungkap seperti Pak Vincent ya. Ketakutan tuh membuat hidup menjadi nglokro. Menjadi apa-apa itu kayaknya sudah jauh dengan Tuhan. Padahal harusnya saat inilah yang kita harus dekat dengan Tuhan. Tapi aneh ya Pak Vincent, kok sama Yesus tidak takut tapi sama Corona takut ya? Itu baik. Kami Romo Arya, mungkin bisa mau menambahkan Romo Arya? Bisa ya? Ya, Pak Tono selamat datang. Pak Win, Pak Joni, Bu Vero yang bergabung bersama kami, Bu Maria, Bu Lanis, Romo, Cik Jenny. Baik. Pak Luther, Romo hilang ya? Oh. Ya, Romo Arya mau ada menambahkan? Romo mau nyumbang nyanyi. Romo kok nggak dengar suaranya, Romo? Putus-putus. Iya nih, wifi-nya agak kacau nih. Ini. Oke. Romo berkat penutup. Nih. Ya. Romo mau memberikan apa? Oke. Baik, kita akan mempersembahkan sedikit ya. QR-nya. Silakan saudara-saudariku, di situ ada QR-nya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ya Bapak Ibu Saudaraku, menyenangkan uang dari kesehatan, lebih menyenangkan kesehatan, silahkan, itu QR-nya. Baik. Terima kasih Tuhan.
karena Engkau begitu baik, memberikan rezeki-rezeki kepada kami, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau. Ya Allah, kami berdoa kepada para pengusaha yang mungkin terkena COVID, ya Allah. Biarlah Engkau memberikan semangat buat mereka, Kau usir ketakutan, virus ketakutan, Kau beri roh penghiburan ya Tuhan. Biarlah Kau kuatkan kami semua, para pengusaha yang mungkin terdampak oleh COVID ya Tuhan. Karena usaha kami mungkin ada terdampak, dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami jalan keluarnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mungkin kena PHK, dirumahkan dan sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga beri penghiburan buat mereka Tuhan. Berilah mereka jalan untuk mendapatkan penghidupan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sungguh tidak pernah meninggalkan kami semua Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para korban kena COVID ya Tuhan. Biarlah Kau sembuhkan mereka, Kau kuatkan mereka, Kau sungguh keluarganya, Kau sentuh mereka, Kau kuatkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan roh penyembuhan-Mu selalu hadir terhadap kami semua ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan semoga Engkau selalu mendampingi kami semua sehingga kami bisa melewati pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena semua ini adalah rencana-Mu. Ketika kita mengalami kondisi yang seperti ini, itu juga rencana-Mu Tuhan. Saatnya kami ingin menyerahkan hidup kami, ingin menyerahkan dan lebih dekat dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, seluruh rangkaian acara ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tak lupa pula kami mohon penyertaan dari Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kami mohon Romo Arya memberikan berkat kepada kami. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga persaudaraan persekutuan kita dalam PDIKL ini, semoga keluarga kita, komunitas, pekerjaan kita semua, serta pelayanan amal kasih kita, serta mereka yang kita doakan, khususnya pada malam hari ini, memperoleh perlindungan karena berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Terima kasih. Amin. Wow, luar biasa. Pak Suhartono, lebih dari pemenang. Boleh dong sorak-soraknya yang di rumah? Lebih dari pemenang dalam skala dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi yang di rumah, lebih dari pemenang. Kita adalah pemenang melawan virus corona. Hidup kita sehat, lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Katakan sekali lagi di tengah semangat yang di rumah. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Boleh tepuk tangannya bersama kami yang ada di sini. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Luar biasa yang di rumah melalui PDSUM, PDMIKN. Terima kasih Pak Suhartono, Pak Win, Romo Arya yang sudah bergabung, Bu Anton. Karena saya tidak bisa menyebut satu-satu karena di sini tidak bisa terlihat. Terima kasih Bu Mesyang. Silakan untuk pengumuman untuk PDMIKL. Bu Mesyang. Selamat malam Romo. Malam. Selamat malam Pak Vincent. Bapak Ibu. Ibu. Saya ngomong gitu kok rakit ya. Ini loh yang ngomong. Oh, ya. Sudah. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan PDSUM Santo Mikael Berkah Dalem. Terima kasih ya Pak Vincent yang sudah bersedia mengisi renungannya bagus sekali dan sangat menginspirasi kita. Amin. Apalagi sharingnya, saya sampai ketawa-ketawa sendiri. Ada prihatin malah ketawa. Benora stres. Benora stres. Terima kasih buat teman-teman PD Santo Mikael yang sudah bertugas malam hari ini. Bagus sekali, lancar. Terima kasih, sukses. Yang sudah mempersiapkan dengan baik. Bagi teman-teman yang mau berbagi berkat bersama PD Santo Mikael, boleh melalui QR, kita sudah sediakan. Terus, untuk pengumuman, untuk PDSUM Santo Mikael yang akan datang, kita tetap akan laksanakan pada Rabu minggu ketiga, tanggal 19 Agustus, jam yang sama. Dan nanti kita umumkan lagi. Sekian pengumuman, terima kasih semua. Romo, Pak Vincent, teman-teman semua. Terima kasih, Pak Vincent, terima kasih.
Ya Romo. Semarang ya. Ya. Suaranya. Ya Romo. Ya Romo. Pak Suharto. Puji-pujian, permisian ya. Ya Romo. Untuk kita. Pak Suharto. Pak. Halo, Mbak Lina, halo. Halo. Tono. Halo. Ini yang kedua Pak Tono mengikuti kita. Ya. Sorry telat tadi. Beri masukan untuk kami. Ya. Kasih hiburan sih mau. Pak Vincent tambah ganteng nih. Ya edan kok. Dan potong rambut. Meh ketemu orang-orang hebat ya kudu potong rambut sih. Iya. Semeneh. Ini potong rambut gaya ngirit. Supaya saya bilang sama yang motong piye carane ben 3 bulan lagi nggak potong rambut dadine ngene iki. Ayo Pak, ya. Iya. 30.000 telung sasi. Samban telung sasi. Pak Win rakyat ini. Pak Win? Apakah keluar mungkin ya? Ini tinggal ada ini Pak Win baru silensium. Di unmute Pak Win. Unmute. Oh, di unmute. Ya. Punya Pak Win masih mute itu. Win? Kayak ngecong teh. Halo semuanya. Halo. Hari ini firmannya luar biasa, yang nyanyi luar biasa. Biasa di luar. Tindenya luar biasa. Hebat. Seragamnya juga luar biasa loh seragamnya. Warnanya oke, seragamnya oke. Seragam yang paling penting Romo. Potongan rambutnya ya foto kafe. Seragam namanya komplek. Baras. Panti asuhan semua itu. Wow. Nanti keluarin semua foto bersama. Di teman-teman. Bersama ketahuan kafe. Ya, foto bersama. Kok putus-putus Ya belum. apa semua ya? Menguning tanggal berapa? Tanggal 18 besok menguning di gereja. Lihatlah ladang sudah menguning. Amin. Kasih Pak. Di mute Gus, tolong di mute, sing mute Pak Gus, Pak Gus. Hos. Ayo foto-foto. Sudah foto semua? Dah. Sharing yuk. Wis rung Cik San. Belum, bentar. Yuk, sekali lagi. Kok videonya belum pada keluar? Jangan lupa bahagia. Kita tetap sukacita meskipun COVID-19. Oke. Ayo. Taksi. Lihatlah ladang sudah menguning, telah siap dituai. Siapa yang jadi penuainya, yang mau bekerja bagiku? Inilah aku utuslah, oh Tuhan, menjadi pekerjamu. Perlengkapi dengan rohmu, ku tak berdaya sendiri. Ku utus kau dengan kuasaku. Jangan takut, jangan tawar, beritakan Injilku. Bersatulah dan majulah, membangun kerajaanku. Ku
kuatkanlah, teguhkanlah hatiku Tuhanku. Kami satu, kami maju membangun kerajaan-Mu. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Pimpin kami, urapilah dengan kuasa Roh Kudus. Bukanlah Saksi Kristus. Ya, saksi Kristus. Yes. Set eksekutif semuanya. Siap. Oh, sajeke. Oh ya, sajeke. Luar biasa, Pak. Do rindu, Pak Tono. Suara ketemu sajeke, Pak. Yo, tarik, Mang. Asik. Iki ciri khasnya Solo ya, satu. Kangen ya, Pak? Kangen orang Semarang. Kangen pencilaan. Terus. Ya, yang di rumah silakan bergoyang. Coba tambiar. Satu. Aku nderek Gusti Allah. Uripku tansah diberkati. Hatiku ayem tentrem. Hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus sing maring. Katakan matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sekali lagi. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi. Hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem. Kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun sedayanipun Pak Indra, matur nuwun. Ira, Bu Lili, Bu Amel, Cik Santi, putrane Bu Amel. Yang bertugas di rumah masing-masing. Selamat untuk ingat, sehat, sehat, berbicara. Ini sudah ya, live ya. Ye. Nah. Sister, terima kasih Sister. Pak Dar. Terima kasih. Sukses. Gurunya Bu Lili. Sekolah segalanya. Sing ngucur.
Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang haru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih untuk semuanya. Engkau Bapa yang selalu mengasihi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih suster, masih menunggu. Ayo Cilili gantian. Wis. Bu Ros, Pak Darto, cik. Selamat malam. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Pak Darto, selamat malam Pak Darto. Selamat malam, terima kasih Buli. Ya, gimana Pak kabarnya Pak Cirebon? Luar biasa. Oh,
Masukan Pak buat kita Pak. Saya sudah PD-nya. tulis di WA, ini sangat bagus sekali dan inspiratif buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Segera Cirebon PD-nya berangkat lagi ya Pak. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari malam. Siapa yang mau nyanyi, Ira? Ayo, Ir. Masih 19. Cik Sian, apa kabar Halo, Cik Sian? nyanyinya. Iya, Romo. Ternyata suaranya bagus ya. Iya, baru belajar. Wah, hebat. Baru belajar. Ya, api. Romo, kapan ke Solo, Romo? Ya, yang Tuti, yang Ti, Suster. Pak Luther. Pak Darto kapan PD Cirebon katanya? Keyboardnya nanya. Kita mau join juga. Mudah-mudahan nanti bisa secepatnya. Ini kalau bisa rekamannya, apa bisa dilihat di YouTube? Oh, rekamannya. Nanti saya kirim ya Pak ya. Baik, baik. Nanti Agar saya kirim linknya Pak. baik, baik. Terima kasih. Semoga cepat berkembang juga PD-nya. Iya, Cirebon. saya juga harapkan semoga paroki lain juga bisa mengikuti jejak Santo Mikael. Amin, puji Tuhan. Ya. Leni, Cik Sian. Halo. Pak Joni. Bu Lili. Apa kabar Pak Joni? Ada chat. Pak Satyo tambah top. Pak Satyo.
Pak Satyo masih ada Pak Satyo. Masih online. Pak Satyo kasih masukan Pak Satyo. Masih mute Pak Satyo. Oh, bagus sekali. Pak Satyo tambah 3. Fang, kok baru masuk, Fang? Oh, ada tuh. Oh, kok enggak kita. Pak Win? Gimana Pak masukannya Pak? Tadi belum Pak? Pak Win masih mute. Pak Win bisa buka? Dibuka aja weh. Pak Win, masukannya Pak Win. Oke kok, bagus sekali. Oh, luar biasa. Makasih Pak. Terus kalau bisa frekuensinya jangan 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali. Kita 3 minggu sekali Pak. Berapa? 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu sekali. 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Piye? 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Pelenger. Itu nanya Bu Koornya. Bu Koornya ada di sini. Pak Joni, buat dinyalain videonya. Lama tak jumpa, Bu Susan. Ya. Pak Luther. Makasih, Oke, Pak Win. makasih Pak Win. Makasih. Selamat malam Pak Win. Ya. Oke. Teman-teman pamit ya. Ya Romo, makasih. Gembira, hebat. Ya. Tetap terus, mantap. Ya, makasih Mo. Pamit juga ya teman-teman semua. Ya, Len. Bagus sekali, sukses selalu. Oh ya, Cik Leni, apa kabar? Tidak disapa dari tadi sama Bu Lina. Ya, Cik Leni, nggak kelihatan dari tadi itu. Nggak ketok satu-satu, blas. Ya. Oke, sukses, bagus kok, bagus. Ya. Cik Leni. Sampai ketemu. Oh, ada tuh? Ada toh Cik Fang Fang? Oh, nggak kelihatan Cik Leni, maaf.